warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Ismail, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri Satap 11 Bulukumba. Berikut ini adalah aksi nyata yang telah kami laksanakan di sekolah terkait budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator kami Ibu Haja Juarni SPDMM dan pengajar praktik kami Ibu Mardina SPD. Sebelum melaksanakan aksi nyata, terlebih dahulu kami membuat rancangan tindakan aksi nyata terkait budaya positif. Adapun yang melatar belakangi kegiatan aksi nyata ini adalah konsep inti dari budaya positif di sekolah belum dipahami sepenuhnya oleh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilakukan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar terbangun budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Selanjutnya, menumbuhkan motivasi intrinsik murid melalui pembuatan keyakinan kelas. Adapun tolak ukur dari kegiatan ini adalah terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah, terciptanya keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Segitiga restitusi menjadi alat utama dalam penyelesaian masalah di kelas. Sebelum kami melaksanakan aksi nyata ini, terlebih dahulu kami berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Selanjutnya, melakukan diseminasi konsep budaya positif di sekolah dan menyusun keyakinan kelas serta menempel di dinding kelas. Untuk melancarkan pelaksanaan rancangan tindakan aksi nyata kami, maka yang kami butuhkan adalah dukungan dan izin dari kepala sekolah, dukungan dari rekan guru lain, dukungan dari murid, dan dukungan dari seluruh warga sekolah. Berikut ini adalah kegiatan aksi nyata yang telah kami laksanakan terkait meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya baik. Bapak Ibu, sebelum kita memulai diseminasi terkait budaya positif pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Iya. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini guna mengikuti rangkaian aksi nyata diseminasi terkait budaya positif di SMP Negeri Satap 11 Bulukumba. Baik Bapak Ibu, salawat serta salam senantiasa
tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi yang telah mengantarkan seluruh umatnya menuju alam kejayaan seperti apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang pemaparan budaya positif, sebelumnya saya meminta kesediaan kepala sekolah untuk memberikan sambutan. Olehnya itu kepadanya atau yang mewakilkan kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada Pak Ismail pada hari ini, di mana pada kegiatan ini adalah salah satu rangkaian kegiatan CGP ya Pak. Kegiatan CGP yaitu aksi nyata atau diseminasi terkait tentang budaya positif. Dan saya kira ini adalah salah satu suatu kegiatan yang sangat diapresiasi oleh rekan-rekan guru ataupun kepala sekolah, karena merupakan salah satu kegiatan yang mampu meningkatkan kompetensi guru, dan mudah-mudahan nantinya setelah kegiatan ini usai bisa diimplementasikan kepada siswa sehingga dalam pembelajaran mampu memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa kepada peserta didik, dan itu akan berpengaruh pada prestasi peserta didik nantinya ke depan. Dan hal ini juga memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain yang belum masuk atau yang belum tergabung dalam kegiatan CGP, nantinya bisa memberikan inspirasi terhadap apa yang dilakukan Pak Ismail pada hari ini, dan sesuatu hal yang sangat saya support untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bisa kita dapat hikmah dari kegiatan ini. Itu saja untuk penyampaian atau kata sambutan dari saya sebagai perwakilan dari sekolah ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah mewakilkan, telah menyampaikan sambutan dan juga supportnya kepada kami selaku calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk materi kita berdiri dulu Bapak Ibu. Kita tersenyum dulu. Iya. Nah, silakan Bapak Ibu berpasangan, silakan. Iya. Kalau berpasangan teman-teman yang di sampingnya Bapak Ibu. Iya, silakan. Iya. Iya, silakan kita matanya teman pasangannya, kemudian tersenyum selama 30 detik. Silakan Bapak Ibu. Ya, enggak. Ya, silakan ya. Iya, 30 detik ya. Ditatap matanya Bapak Ibu. Ditatap matanya. Dari setelah ibu masih siap. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih Bapak Ibu, boleh silakan duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kemudian kita harus membuat kesepakatan forum dulu sebelum kita lanjut Bapak Ibu. Ya, sudah ada di atas contoh Bapak Ibu yang mungkin bisa disempurnakan atau mau ditambahkan. Yang pertama, mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Iya, mungkin bisa dilanjutkan. Yang kedua, ada yang bisa memberikan masukannya, kesepakatan kita untuk hari ini. Yang kedua itu menghargai pendapat siapapun. Bisa ditambahkan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang masih perlu kita tambahkan. Ya, silakan ya, baik. Itu yang ketiga Bapak Ibu, saya tidak sempat menulis di sini. Ya, kita ingat saja Bapak Ibu ya. Ya, kemudian aktif dalam kegiatan forum diskusi itu barangkali Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Kita sudah membuat kesepakatan forum pada siang hari ini. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk pada budaya positif. Nah Bapak Ibu, budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak
pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini secara umum Bapak Ibu ya, budaya positif. Jadi sekali lagi saya berikan penjelasan bahwa budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti, ya, kita lihat yang di atas. Ada yang pertama, disiplin positif. Ya, jadi guru yang baik ini akan menerapkan konsep. Ada 6 konsep Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, ini Bapak Ibu yang akan kita dapatkan sebentar dari 6 konsep ini. Nantinya kita akan bahas, nantinya akan kita sharing sebentar tentang secara umum dari budaya positif. Jadi ada 6 konsep Bapak Ibu ya. Lanjut, kita masuk kepada disiplin positif. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya atau pernah melaksanakan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut tentang disiplin positif, barangkali ada yang bisa memberikan komentar Bapak Ibu atau ada yang bisa berpendapat apa itu sebenarnya disiplin positif. Iya, silakan Ibu Jumiati. Iya. Terima kasih Pak atas penjelasan yang diberikan kepada saya. Dan menurut saya disiplin positif adalah pendekatan untuk mendisiplinkan anak tanpa menggunakan hukuman kepada dia. Iya. Itulah pendapat menurut saya. Iya, terima kasih Bu Jum telah memberikan pendapatnya tentang disiplin positif. Ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Nuranti. Terima kasih Pak. Saya hanya akan menambahkan dari bahwa tadi disiplin positif itu anak-anak tidak diberikan hukuman, tetapi peserta didik itu diberikan bagaimana caranya sehingga anak tersebut bisa menemukan solusinya, sehingga apa yang mereka perbuat itu sesuatu yang kurang menyenangkan, yang negatif itu bisa ditemukan solusinya sendiri dengan bantuan atau arahan guru. Iya, baik, terima kasih Bu. Ada yang bisa menambahkan lagi atau yang? Iya, silakan Pak Guru. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kalau menurut saya Pak, disiplin positif itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi setiap perilaku peserta didik ketika melenceng dari apa yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan sekolah, di mana tindakan tersebut tidak merugikan kepada guru dan siswa yang dapat berdampak buruk terhadap proses pembelajaran. Di mana di sini seorang guru mempersiapkan segala cara agar tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa berdampak positif kepada peserta didik. Itu menurut saya kepada saya. Iya, baik, terima kasih Pak Guru sudah menambahkan dan sudah memberikan pendapatnya tentang disiplin positif. Aplaus untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sudah benar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi bahwa disiplin positif ini bagaimana kita menerapkan dan mengajarkan anak bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri mereka ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya.
Jadi disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri Bapak Ibu, ya, yang dapat mengontrol mereka dalam melaksanakan suatu tindakan. Ya, jadi ada mereka dapat mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan suatu tindakan, ya Bapak Ibu. Lanjut barangkali untuk disiplin positif ini bagaimana disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, bukan akibat paksaan atau bukan motivasi dari eksternal, ya, bukan juga pujian dan ataupun hukuman, ya, sudah dibahasakan tadi Bapak Ibu nanti sekitar sudah tepat sekali, ya. Baik Bapak Ibu. Nah, dari disiplin positif inilah kita akan menanamkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Atau sudah tertanam sebenarnya dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, itu untuk disiplin positif. Sudah ada di beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi sebenarnya disiplin positif itu Bapak Ibu sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, inilah bentuk penerapannya Bapak Ibu untuk disiplin positif dalam profil pelajar Pancasila. Kaitannya disiplin positif dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu bagaimana siswa memahami nilai moral dan mengembangkan empati sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Ya, itu untuk dimensi beriman dan berakhlak mulia. Kemudian untuk dimensi berkebinekaan global, yaitu melalui disiplin positif, bagaimana siswa kita ajarkan untuk menghargai perbedaan. Ya, menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan orang lain tanpa memandang dari latar belakang temannya. Ya. Kemudian yang ketiga untuk dimensi bergotong royong. Jadi untuk disiplin positifnya di sini bisa terbentuk dari kerjasama dalam kelompok, dari saling membantu Bapak Ibu. Ada kerjasama sehingga menumbuhkan semangat gotong royong, kebersamaan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yang keempat barangkali dimensi mandiri, dengan disiplin positif memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk bertanggung jawab sesuai dengan pilihannya, ya, membantu siswa menjadi lebih mandiri, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang yang untuk bernalar kritis, jadi bagaimana siswa di sini lebih berpikir kritis dalam mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Lanjut, yang terakhir untuk dimensi kreatif, disiplin positif di sini adalah memberikan ruang bagi siswa kita untuk mengeksplorasi ide baru. Jadi kita memberikan ruang kepada peserta didik kita untuk mengeksplorasi apa yang mereka miliki, bagaimana mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Ya, lanjut kita ke konsep berikutnya, motivasi perilaku manusia. Mungkin ini sudah pernah didapatkan atau pernah dilalui atau pernah dirasakan motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai motivasi Bapak Ibu. Ya, semua manusia pasti mempunyai motivasi. Bagaimana mereka bisa motivasi itu baik dari dalam diri maupun dari orang lain, ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan atau memberikan komentarnya tentang motivasi perilaku. Silakan Bapak Ibu. Ini Pak untuk dari peserta didik. Secara umum, Ya. motivasi perilaku manusia. Atau kita ambil spesifiknya, kita alihkan ke peserta didik, ke siswa. Bisa. Ya, silakan Pak Gugun. Ya, menurut saya Pak, motivasi perilaku manusia jika peserta didik menjadi objek dari kegiatan ini, saya melihat bahwa peserta didik harus memiliki motivasi perilaku kepada
orang yang menurutnya adalah salah satu panutan bagi dia, supaya dalam proses pembelajaran 12 bisa memberikan motivasi, bisa memberikan support, sehingga dalam proses pembelajaran itu memberikan poin-poin di mana hal itu membuat bersemangat dalam belajar. Proses motivasi. Ya, terima kasih Pak sudah memberikan komentarnya tentang motivasi perilaku manusia. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu tadi? Silakan Ibu Nuranti. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kembali lagi saya menambahkan dari Pak Ubun bahwa motivasi perilaku manusia menurut saya itu kalau di objeknya adalah siswa, berarti peserta didik ini melakukan sesuatu atau berperilaku bukan karena orang lain, tetapi karena dari dalam dirinya, sehingga ketika menemukan masalah, peserta didik itu dapat menyelesaikannya sendiri tanpa ada faktor eksternal dari luar. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nuranti telah memberikan tambahan penjelasan tentang motivasi perilaku manusia. Aplaus untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi untuk konsep motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Sumbernya ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu bisa mempunyai motivasi ketika dia ingin menghindari hukuman Bapak Ibu, ya, atau ketidaknyamanan, ya. Atau kita spesifiknya kembali ke peserta didik barangkali Bapak Ibu. Di sini siswa kita mempunyai motivasi untuk mengerjakan tugas misalnya. Mereka mengerjakan tugas, yang penting mengerjakan tugas tanpa mengindahkan benar tidaknya tugas yang mereka lakukan. Itu untuk menghindari hukuman, ya, dari gurunya. Jadi itu adalah motivasi eksternal, motivasi internal itu ya. Ini yang pertama, motivasi internal, tapi dia untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi seseorang mempunyai motivasi itu hanya untuk mendapatkan imbalan, hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini sifatnya eksternal Bapak, dari orang lain. Jadi mereka termotivasi dari orang lain. Ya, seperti itu Bapak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini motivasi internal Bapak, dari dalam diri manusia. Jadi ini yang ketiga lebih mengacu kepada disiplin diri. Ya, disiplin diri. Jadi motivasi perilaku manusia bagaimana? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, mungkin kita pernah menerapkan hukuman, ya, pernah menerapkan hukuman atau konsekuensi. Nah sekarang Bapak Ibu bisa diperhatikan layar, ada beberapa konsep di atas kalimat, bisa dilihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini masuk kategori Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, kita simpan Bapak Ibu ya, hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya, kita simpan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, yang ketiga hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya. Kemudian yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena
mengobrol dengan teman. Hukuman. Iya. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, yang terakhir adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, baik, kita cocokkan Bapak Ibu ya. Betul sekali. Jadi kita sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi Bapak Ibu. Ya, dari kalimat yang atau dari kegiatan yang telah ditampilkan di atas. Ya, seperti Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah memahami seperti apa hukuman dan seperti apa konsekuensi yang setidaknya kita bisa terapkan nantinya di kelas. Seperti Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin ini bukan hal yang baru bagi kita Bapak Ibu. Ya, dalam di sekolah kita ini sudah kita terapkan barangkali bagaimana kita membentuk dalam keyakinan kelas dan bagaimana kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bukan guru yang menjadi patokan ketika akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tetapi bagaimana kita membuat kesepakatan bersama. Ya, membuat kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas yang nantinya akan kita wujudkan dan kita nanti akan terapkan di kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dalam keyakinan kelas di sini guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan guru menentukan keyakinannya, tetapi bagaimana murid sendiri yang mengajukan, kemudian dibuat kesepakatan bersama antara murid dan guru sehingga terbentuklah sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Jadi setidaknya ketika kita membuat keyakinan kelas, kita menggunakan kalimat yang positif Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu kalimat mana yang tidak boleh digunakan pada saat kita membuat keyakinan kelas? Jangan membuang sampah sembarangan. Iya. Ada yang lain Bapak Ibu? Dilarang ribut di Iya. kelas. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Jadi kalimat seperti dilarang itu jangan dijadikan sebuah kalimat dalam keyakinan kelas Bapak Ibu. Tapi kita menggunakan kalimat positif. Ya, misalnya tadi sudah dibahasakan oleh Ibu Nuranti bahwa kalimat yang tidak boleh digunakan dalam membuat keyakinan kelas adalah dilarang atau jangan membuang sampah. Jadi jangan membuang sampah. Jadi bisa kita alihkan Bapak Ibu kalimatnya menjadi Membuang sampah. Iya. Sampah pada betul sekali Bapak Ibu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita menghindari kalimat jangan atau dilarang. Iya. Lanjut. Jadi ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 9 yang kebetulan adalah anak wali saya. Jadi kami membuat kesepakatan bersama. Yang pertama itu menggunakan HP di kelas dengan sebaik-baiknya. Jadi karena kita di sini sudah diterapkan pembelajaran berbasis digital, jadi siswa kita itu sudah diperbolehkan untuk menggunakan HP, membawa HP dan menggunakan HP di sekolah dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, ini yang untuk kesepakatan pertama. Selanjutnya selalu membantu dan bekerja sama dengan baik antara teman, baik di luar maupun di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, datang tepat waktu. Ini sudah masuk dalam ranah kedisiplinan Bapak Ibu. Kemudian
aktif mencoba hal-hal baru. Ya. Kemudian saling membantu satu sama lain. Kemudian selanjutnya merawat fasilitas sekolah, dan yang terakhir adalah meminta izin ketika akan meninggalkan kelas. Inilah kesepakatan kelas kami yang sudah kami sepakati bersama di kelas 9. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh, silakan. Yang di situ, yang tadi Ya. dilarang ribut di dalam kelas, kalimat apa kira-kira yang paling tepat? Dilarang ribut di dalam kelas. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberikan solusinya? Ya. Dilarang ribut di dalam ruangan kelas. Kata dilarang dan kata tidak awal kalimat itu sama. Tidak. Ya. Tidak boleh. Ya. Sedapat mungkin kita menghindari kalimat kita menggunakan kalimat positif yang bernada positif. Kita menghindari kalimat-kalimat seperti dilarang. Berarti bisa juga menggunakan menghargai Iya. Siswa dan guru pada saat proses pembelajaran. Iya. Artinya kata menghargai ya tidak boleh ketika ada proses pembelajaran guru sedang menjelaskan, siswa sedang memberikan pendapat. Saling menghargai. Iya. Iya. Jadi sudah ada di atas juga nih keyakinan kami, saling membantu satu sama lain antara guru dan menghargai pendapat teman dalam kelas. Kemudian yang dibahasakan Ibu Sidang tadi, Dilarang ribut di dalam dilarang ribut. Berarti bisa kita menggunakan kalimat apa kira-kira Bapak Ibu? Yang paling tepat digunakan, yang paling tepat kita gunakan selain dilarang ribut dalam kelas. Kepanjangan mungkin. Angkat tangan sebelum berbicara. Ya, boleh. Iya. Artinya minta izin sebelum Iya. berbicara. Iya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu Uswa. menggunakan hak bicara Iya, Iya. menggunakan hak bicara dengan tidak berbicara dengan Bijak. bijak, bijaksana. Iya. Tidak sembarang. Jadi tidak menggunakan pada saat di kelas kita menggunakan bahasa yang lebih bijaksana seperti itu mungkin Mbak Ibu Uswa. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Aplaus dulu untuk kita semua. Coba sebentar. Iya, Bapak Ibu kita es briefing lagi. Iya. Kita ada kita lepaskan dulu, kita lepaskan dulu. Iya. Iya. Bapak Ibu bisa bisa berdiri Bapak Ibu. Berdiri, kalau berdiri apa? Biar Ya, bisa berdiri. Berdiri di tempatnya saja. Ya. Baik, Bapak Ibu, di sini cluenya adalah cuma pagi, siang, dan sore. Oke. Oke, ketika saya mengatakan pagi, silakan bertepuk tangan satu kali. Oke. Kemudian ketika saya menyebutkan siang, silakan bertepuk 2 kali. Ketika saya menyebutkan sore, maka silakan bertepuk tidak berbunyi. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai Bapak Ibu ya. Pagi, siang, pagi, sore, pagi, sore, siang, sore. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali Bapak Ibu. Tidak bosan nggak saya. Iya. Entah apa yang ada di pikirannya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia tentunya kita mempunyai kebutuhan Bapak Ibu. Kita mempunyai kebutuhan dasar. Ya. Lanjut.
seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal ini sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Jadi bagaimana manusia itu bisa bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita lanjut, Bapak Ibu. Ada studi kasus, bisa dilihat di atas, Bapak Ibu. Ibu Samsina, guru wali kelas 8, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Samsina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, mengapa Tommy melakukan hal itu? Kira-kira alasan apa Tommy melakukan hal itu? Ya, boleh silakan. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, boleh keseluruhan. Ya, silakan Ibu boleh. Apa yang akan Anda lakukan? Iya. Ketika misalnya saya menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh saya, mungkin yang akan saya lakukan yang pertama adalah dia bertanya langsung, diskusi kecil, dan juga menginformasikan kepada orang tua anak tersebut bahwa si anak ini selalu memaksa temannya untuk ambil makanannya. Jangan-jangan dia tidak membawa bekal karena itu dia tidak menitipkan bekal tersebut. Kemudian, menurut Anda mengapa Tommy melakukan hal itu? Karena dia untuk bertahan hidup. Dia tidak mau perhatikan ini makanan saya bertahan hidup setelah makan makanan tersebut. Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Karena dia tidak mau mati kelaparan. Karena dia membutuhkan apa yang ada di depannya, walaupun dia sebenarnya tidak boleh melakukannya. Dengan hal tersebut, makanya didiskusikan dengan anak itu, dengan si Tommy, dan mengetahui bahwa si Tommy tidak punya bekal, lalu menginformasikan kepada orang tuanya bahwa seperti ini keadaan Tommy di sekolah. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Ya, silakan. Bisa kembali lagi Pak. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, baik. Dari 2 kebutuhan dasar manusia ini, saya memilih ada 2 kategori. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima dan kebebasan. Alasan saya melihat atau mengambil 2 poin ini karena saya melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau peserta didik ini itu karena kebebasan yang over atau kebebasan yang tidak terbatas. Mungkin saja hal ini terjadi karena peserta didik terbiasa melakukan kegiatan yang melanggar nilai pendidikan dan adanya pemaksaan. Ini tidak terlepas dari kebiasaan peserta didik. Mungkin saja karena faktor yang ada di keluarganya, faktor lingkungan atau faktor sekolah. Ini kebebasan, kasih dan rasa diterima. Ini bisa jadi menjadi poin yang menyebabkan sehingga terjadinya peserta didik melanggar nilai pendidikan tersebut. Kurangnya kasih sayang sehingga hal itu menyebabkan menunjukkan perilaku yang tidak biasa yang diperlihatkan oleh peserta didik kepada orang lain. Itu mungkin menurut saya pendapat ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi dari studi kasus ini sudah ada 2 penyanggah yang ada di forum yang sudah memberikan solusinya atau pendapatnya. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu,
alasan pertama. Karena ia lapar. Alasan kedua adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Jadi dia ingin melanjutkan hidupnya, sehingga dia berusaha untuk mengambil paksa makanan temannya. Itu untuk alasan yang pertama. Ya, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, alasan kedua adalah karena ini diperhatikan temannya. Ya. Jadi ketika temannya melaporkan ini kepada gurunya dan memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya lebih perhatian lagi kepada si Tommy. Jadi sudah benar apa yang dikatakan oleh Pak Guru tadi, dia dia kasih sayang dan menerima. Ya. Jadi kebutuhan dasar yang ini dipenuhi adalah kasih sayang dan diterima. Ini untuk alasan yang kedua. Kemudian lanjut untuk alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, sehingga si Tom ini berusaha memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan. Jadi dia ingin menguasai seluruh temannya, sehingga dia secara paksa ingin mengambil bekal yang dibawa oleh temannya. Jadi dia ingin berkuasa di sini. Ya. Kemudian ada alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Misalnya hari ini telur, besoknya telur lagi, sampai 1 minggu telur. Secara otomatis si Tommy ini merasa bosan. Jadi makanannya tidak bervariasi Bapak Ibu, sehingga dia mempunyai kebutuhan ingin kebebasan. Ya. Jadi dia ingin kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kebebasan. Jadi misalnya pada hari ini dia makan dia membawa bekal telur, besoknya membawa ikan, besoknya membawa lagi nasi goreng apa, selanjutnya sampai yang jelas dalam 1 minggu itu bervariasi Bapak Ibu, sehingga si Tommy ini merasa dia mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Ya. Kemudian alasan kelima, karena iseng, ya, dan ingin melihat ekspresi teman-temannya. Ketika dia mengambil paksa makanan teman-temannya, dia ingin melihat seperti apa ekspresi teman-temannya. Apakah temannya ini sedih, atau malah gembira ketika ingin berbagi dengan temannya, sehingga dia kebutuhan dasar yang ingin menulis ini adalah kesenangan. Ya. Ini senang di atas kebutuhan orang. Iya. Kalau misalnya temannya sudah memperlihatkan wajah-wajah yang lucu, ya ini salah satu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Tommy. Iya, kesenangan. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Ini konsep yang kelima Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Mungkin pernah tersirat Bapak Ibu seperti posisi kontrol restitusi. Kasih dulu. Body string lagi. Ngantuk. Baik. Kita bentukkan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Iya, masih. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Iya, baik. Posisi kontrol restitusi. Jadi bagaimana kita di sini berperan, ya Bapak Ibu. Kita seorang guru, dia mempunyai peran di sini dalam melakukan restitusi. Nah, seperti apa peran yang biasa kita terapkan dan biasanya tidak sengaja, ya, mungkin tidak pernah dilakukan Bapak Ibu, tetapi
kita belum menyadarinya bahwa ini posisi kontrol yang sering saya lakukan. Ya, baik, kita lihat Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru berperan sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Ada 5 ya Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Ya, kita lanjut. Nah sekarang dari kelima posisi kontrol restitusi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan ada identitas berhasil. Ada 2 ya Bapak Ibu, ada 3 ya. Identitas gagal, berhasil itu kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil tetapi kontrol artinya dari dalam. Ya, itu dari dalam. Kemudian yang pertama sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, apa yang dilakukan seorang guru? Menghardik. Itu masuk dalam penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, meneliti. Nah, apa yang dikatakan oleh guru? Bisa dilihat. Kamu bisa melakukannya. Awas, pasangan. Nah itu guru sebagai penghukum. Kemudian apa hasil kemudian yang muncul? Peserta didik akan semakin membohongkan selalu berbohong. Nah kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Nah kemudian murid berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marahnya berhenti. Mungkin ini tidak kita sadari. Jadi ketika kita bertindak, dampaknya pada murid mengurangi kesalahan. Jadi ketika kita bertindak sebagai penghukum, dan inilah kemudian yang dampak yang dirasakan oleh murid, yaitu mengurangi kesalahan. Misalnya hari ini melakukan kesalahan, besoknya masih melakukan kesalahan. Karena dia apa namanya? Dia sudah membuat merasa bersalah. Ini posisi kita Bapak Ibu sebagai guru, membuat merasa bersalah. Jadi seorang guru biasanya membuat siswanya merasa bersalah atas tindakan yang sudah dilakukannya. Ya, ada guru berceramah kepada siswanya sambil mengatakan ibu kecewa, kalau seharusnya kalian seperti ini. Kemudian dampaknya adalah peserta didik di sini adalah merasa rendah diri Bapak Ibu. Ya, tidak percaya diri. Kemudian dan ini masuk dalam yang kedua, posisi antara penghukum dan membuat merasa bersalah itu masuk dalam identitas gagal Bapak Ibu. Identitas gagal. Mungkin Bapak Ibu sudah paham seperti apa ketika yang gagal. Ya. Kemudian lanjut identitas berhasil. Identitas berhasil atau sukses, tapi ini dari luar Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah guru bertindak sebagai teman. Dampaknya adalah peserta didik kita di sini adalah tidak mandiri. Ya. Misalnya seorang guru berkata, ayolah lakukan demi. Jadi bukan semata-mata bukan dari dalam diri siswa ini, tetapi ada dorongan dari luar. Ya. Kontrol dari luar. Ya. Ini tidak berhasil. Ya, tetapi kontrolnya dari luar. Kemudian yang keempat adalah guru bertindak sebagai pemantau. Ya. Misalnya di sini gurunya berkata apa peraturannya. Nah, dampaknya apa kira-kira? Di sini menibatkan pada sanksi. Ada sanksi yang kemudian dihadirkan dan ada hadiah untuk dirinya sendiri dampaknya. Ya. Ini untuk pemantau. Jadi ada kontrol dari luar. Jadi teman dan pemantau ini masuk dari kontrol dari luar. Ini masuk dalam identitas berhasil atau sukses Bapak Ibu. Nah yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini masuk dalam identitas berhasil. Tapi ini timbul dari dalam diri murid, bukan dari luar, bukan dorongan dari luar. Tapi muncul dari diri siswa itu sendiri.
dari dalam dirinya. Ya, misalnya di sini guru berkata apa yang kita yakini. Nah, jadi di sini siswa akan diberikan tanggapannya bahwa dari keyakinan kelas ini yang sudah kita sepakati, maka mereka akan meyakini apa yang telah mereka lakukan sebenarnya. Bagaimana mereka bisa memperbaikinya dengan memperbaiki keadaan ini dengan memecahkan masalahnya sendiri tanpa ada paksaan atau tanpa ada pihak-pihak dari luar yang memberikan solusi, tapi bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, dari kelima posisi kontrol restitusi ya, yang sebaiknya kita laksanakan, yang sebaiknya kita terapkan adalah sebagai manajer. Ya, ini adalah identitas sukses atau berhasil, tetapi itu timbul dari dalam diri, bukan dari luar. Ya, jadi kita sebaiknya sebagai seorang guru kita bertindak sebagai manajer, bukan sebaiknya Bapak Ibu, tapi seharusnya. Ya, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka dapatkan atau mereka alami. Ya, lanjut. Selain posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Lanjut Bapak Ibu, ini barangkali sudah pernah kita laksanakan di kelas, tetapi belum optimal atau belum kita laksanakan sepenuhnya. Ada mungkin yang sudah pernah kita laksanakan, tetapi tidak semuanya. Ada bisa satu langkah yang kita laksanakan, ada 2 sampai 2. Nah, seharusnya yang kita laksanakan adalah ada 3, ya 3 tahap Bapak Ibu. Nah, sehingga dikatakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang mana Bapak Ibu? Oke, tahapan segitiga restitusi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan seorang siswa yang mendapatkan permasalahan atau melakukan pelanggaran Bapak Ibu, maka kita adakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, langkah segitiga restitusi adalah yang pertama di atas sudah saya jelaskan tadi bahwa yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tidak, kita lanjut pada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak menyalahkan peserta didik kita, tapi kita memberikan penguatan bahwa kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Nah, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses atau berhasil. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut. Apa yang semestinya kita ucapkan ketika akan menstabilkan identitas atau kalimat yang seharusnya kita ucapkan ketika kita akan melakukan segitiga restitusi. Contoh yang pertama adalah berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita tidak menyalahkan anak-anak, tapi bagaimana kita memberikan menstabilkan identitas ini. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya. Kita semua pasti pernah melakukannya. Ini salah satu kalimat menstabilkan identitas. Kita lanjut, Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan mereka. Nah, sekarang untuk validasi tindakan yang salah yang semestinya kita laksanakan adalah kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan
Kemudian apakah yang kamu lakukan itu penting buat kamu? Nah itu sehingga anak-anak akan berpikir bagaimana kesalahan-kesalahan mereka itu bisa dinormalkan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Jadi tadi kita semua bahas tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Dan ketika kita akan melaksanakan atau melakukan restitusi, sudah seyogyanya kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama antara guru dan murid. Jadi dilakukan berdasarkan pertanyaan bermakna kepada murid. Jadi pertanyaannya mungkin seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Berarti masih pertanyaan selanjutnya yang mungkin timbul dari jadi sebenarnya pernyataan kita atau pertanyaan kita itu bisa beragam, Bapak, bukan cuma seperti yang saya contohkan di atas. Misalnya masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, peserta didik akan memberikan jawabannya masih. Ya, selanjutnya kita mengungkapkan kembali nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi, Bapak Ibu, seharusnya pada saat peserta didik kita melakukan kesalahan, jadi setidaknya kita memberikan segitiga restitusi, jangan langsung memberikan hukuman secara langsung, tapi kita memberikan jalan tengah adalah melakukan segitiga restitusi. Seperti apa yang telah saya bahasakan tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itulah langkah yang paling tepat untuk kita lakukan tentunya penerapan segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu cukup sekian untuk hari ini. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan untuk hari ini. Semoga kita semua terinspirasi. Mari kita sebagai ahli kata, semoga Bapak dan Ibu semakin tergerak dan lekas bergerak, dan mari kita sama-sama menggerakkan. Oleh itu, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa dulu, karena tadi sudah kita buka dengan kita awali dengan berdoa. Nah, untuk penutupan pada sesi hari ini kita akhiri juga dengan berdoa. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.